Kehadiran Park Soo Joon di The Marvels. Apa sih konsep sebenarnya MCU terhadap Park Soo Joon, superhero, dan kehebatan seperti apa yang diberikan MCU kepadanya? Jika membahas penampilan Park Soo Joon, jujur saja, di kawasan Asia, dia menjadi salah satu superhero yang menarik perhatian. Dalam film ini, sebagai Pangeran Yan, Park Soo Joon memberikan nuansa segar dan menarik dalam film The Marvels. Keberadaannya membawa semangat baru dalam cerita dan memberikan pesona yang tidak terbantahkan. Itu adalah harapan semua penggemar Park Soo Joon. Siapapun setuju dengan keahlian aktingnya yang luar biasa. Dia berhasil menghidupkan karakter Pangeran Yan dengan baik. Semua tahu, dia memang selalu mampu menghadirkan kehadiran yang kuat dan karisma yang memikat dalam setiap adegan yang dia perankan. Begitu juga penampilannya di sini. Penonton mengharapkan akan mendapatkan sajian istimewa dan memberikan dimensi baru dalam film ini. Dengan kombinasi kehebatan karakter yang diperankan Park Soo Joon dan para pahlawan wanita Marvel, film ini diharapkan semakin menarik dan menghibur. Penonton akan disuguhkan dengan aksi yang menegangkan dan pertempuran yang epik antara pahlawan dan penjahat baru. Jujur saja, di mata para penonton, kehebatan Park Soo Joon dan kehadiran pahlawan baru wanita Marvel menjadi salah satu daya tarik utama dalam film ini. Sayangnya, itu semua tidak terwujudkan. Penampilan Park Soo Joon yang awalnya menarik dengan gaya rambut baru dalam The Marvel membuat penasaran seperti apa kerennya aksi superhero dari Asia ini. Tidak dapat dipungkiri, salah satu hal yang menarik perhatian adalah penampilan aktor ini dengan gaya rambut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagai Pangeran Yan, dia memiliki rambut agak panjang dan bagian pinggirnya terbelah. Penampilan ini memberikan sentuhan baru pada karakternya dan menambah daya tarik visual dalam film. Dalam film The Marvels, penampilan Park Soo Joon disebut memukau dan unik. Para penggemarnya pun berbondong-bondong ke bioskop untuk melihatnya. Gaya rambut yang belum pernah terlihat sebelumnya memberikan daya tarik visual yang tidak dapat diabaikan. Dengan penampilan unik itu, penonton penasaran untuk mengetahui bagaimana penampilan ini mempengaruhi karakter dan cerita dalam filmnya. Dan fakta yang sangat membagongkan adalah bahwa banyak penonton The Marvels yang datang ke bioskop untuk menonton film ini dengan antusias hanya untuk melihat penampilan aktor asal Korea Selatan ini saja. Keberadaannya di dalam film ini seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar setianya. Penonton kecewa, Park Soo Joon hanya numpang lewat saja. Tampaknya karakternya seperti tidak penting. Park Soo Joon tidak berhasil menarik perhatian dalam film The Marvels. Banyak penggemar yang menonton ke bioskop dan mereka kecewa. Penampilannya tidak memukau dan karisma yang dimilikinya sama sekali tidak membuat penonton terpesona. Kemampuan akting Park Soo Joon memang patut diacungi jempol. Dia mampu menghidupkan karakternya dengan begitu baik, memberikan dimensi dan nuansa yang mendalam. Kehadirannya dalam film ini memang memberikan daya tarik visual, namun tidak memberikan kontribusi besar dalam pengembangan cerita dan emosi yang disampaikan. Sebenarnya, bagi para penggemar Park Soo Joon, penampilan dalam film The Marvels merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Mereka bisa melihat idola mereka beraksi di dunia Marvel yang hebat. Sayangnya, setelah menontonnya, membuat penonton kecewa berat. Penampilannya hanya sebentar sekedar lewat dan tidak terhubung dengan cerita yang disajikan. Kekecewaan penonton terhadap penampilan Park Soo Joon dalam The Marvels adalah perasaan yang tidak terbantahkan. Sebagai penonton, mereka mengharapkan penampilan yang memukau dan kontribusi yang signifikan dari aktor yang mereka sukai. Dalam hal ini, karakter yang diperankan oleh Park Soo Joon tidak berhasil menarik perhatian dengan baik dan tidak memberikan dampak yang diharapkan dalam cerita.
Salah satu kritik keras yang sering muncul terkait alur ceritanya adalah di mana salah satu momen yang sering dibicarakan adalah ketika Dar-Benn menduduki negeri air, tempat di mana suami Kapten Marvel berkuasa. Namun, saat pertarungan besar terjadi, tiba-tiba Kapten Marvel dan timnya pergi begitu saja meninggalkannya. Hal ini dianggap tidak masuk akal karena sulit dipercaya bahwa seorang istri akan cuek begitu saja kepada suami yang kerajaannya sedang diserbu oleh musuh. Selain itu, hingga akhir cerita dan film berakhir, tidak ada pembahasan mengenai negeri Aladna sama sekali. Hal ini semakin membingungkan dan membuat cerita The Marvel semakin tidak jelas. Kritik atas kejanggalan dalam alur cerita ini memiliki dasar yang kuat ketika penonton berinvestasi uang dan waktu untuk menonton suatu cerita. Mereka mengharapkan alur yang konsisten dan logis. Namun, dalam kasus The Marvel, adegan di mana Kapten Marvel dan krunya meninggalkan suaminya yaitu Park Soo-joon begitu saja. Padahal negeri air itu sedang diserbu Dar-Benn, terasa tidak masuk akal sama sekali. Selain itu, kekurangan pembahasan mengenai negeri Aladna juga menjadi kelemahan dalam plot cerita. Negeri ini diperkenalkan dalam film, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut atau perkembangan yang memadai sepanjang cerita hingga akhir film. Hal ini membuat penonton merasa kebingungan dan meninggalkan celah dalam pemahaman mereka tentang dunia yang dibangun dalam film ini. Pikirkan berapa banyak film yang memperlihatkan perjuangan seorang istri untuk suaminya, tapi di film ini itu semua tidak terlihat sama sekali. Bahkan tujuan Kapten Marvel sebagai istri datang ke sini pun bukan untuk menyelamatkan kerajaan suaminya, tapi untuk kepentingan lainnya.